Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buya Firolihan. Saya mahasiswa 5 A dari UIN Saisu. Sebelumnya di sini mungkin pas lebih baik perkenalan terlebih dahulu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Billy Pasabai Akli. Saya kelas 11 di jurusan IPA. IPA ya. Mungkin sebelumnya Masnya punya masalah apa, Mas? Ya, mungkin dalam sebuah pertemanan, karena saya memiliki lingkungan pertemanan yang sangat berbeda-beda. Seperti di lingkungan saya itu banyak sekali lingkungan orang-orang yang memiliki kepribadian yang sering berbahasa kasar ataupun toksik. Oh, yang lingkungan toksik itu mungkin bisa lebih dijelaskan, maksudnya kadang toksik itu lingkungan kan bukan lebih ke berkata kasar, tapi lebih ke lingkungan yang mengganggu kehidupan kita. Mungkin seperti ini sebutkan mungkin perilaku teman-teman Anda itu seperti apa mungkin? Ya, mungkin karena sekarang ada seperti contohnya kata-kata kasarnya itu ditujukan kepada orang lain. Jadi di situ bisa membuat orang lain itu merasa tidak enak karena sebutan itu. Anda juga termasuk merasa tidak nyaman dengan itu? Ya, kadang kalau ada orang yang berbahasa seperti itu kepada saya, mungkin saya juga merasa tidak nyaman. Nah, kira-kira dari lingkungan seperti itu, apakah memang semua lingkungan Anda itu seperti itu atau tidak? Ya, hampir semuanya lingkungan seperti itu. Terus biasanya apa yang Anda lakukan ketika Anda mungkin menangi orang-orang ketika berkata seperti itu kepada Anda atau di depan Anda? Apa yang Anda lakukan ya? Jika memang interaksinya bukan langsung dengan saya lebih memilih diam, hanya sekedar mendengarkan orang-orang yang seperti itu. Kalau bicaranya kepada Anda itu, tapi kalau saya berbicara dengan orang tersebut, saya biasanya mengikuti orang tersebut atau mengoperasi, jadi mengikuti toksik. Jadi kan berarti di sini kan masalahnya kan Mas mungkin merasa terganggu dan juga mungkin merasa cemas juga karena lingkungan yang toksik itu sangat mempengaruhi kepribadian dari Masnya dulu yang bicaranya mungkin baik-baik saja jadi tertular seperti itu kan. Nah, kira-kira apakah Mas sudah pernah memikirkan untuk mungkin apa tindak lanjutnya itu kan, kira-kira apa dari Masnya itu apa? Ya, untuk dari saya mungkin saya akan mengurangi seperti itu, mengurangi toksik kepada orang lain walaupun orang lain tetap melakukan toksik. Lebih ke mengurangi. Dan kira-kira apakah ketika Anda mengurangi apa tadi? Toksik. Anda mengurangi toksik tapi tetap bergaul dengan mereka, apakah cara itu efektif? Ya, mungkin lumayan efektif untuk diri saya sendiri dan untuk mencegah orang lain masih dilakukan. Ya, kadang ya memang pertanyaannya terkadang begini, apakah Anda memang bisa menjalin diri Anda itu tidak terikut-ikutan terhadap lingkungan Anda yang seperti itu? Kita ikut tertular, apakah Anda bisa menjalin itu? Saya mungkin bisa menjalin itu dengan hal saya sedikit-sedikit berubah untuk tidak mengikuti, hanya sekedar bergaul dengan teman tapi tidak mengikuti apa yang dilakukan teman. Kita kadang kalau mungkin menurut saya itu terkadang mungkin lebih kurang efektif, tapi untuk langkah sementara itu memang menurut saya itu sudah cukup ya memang. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan orang seperti itu, tapi kita tetap berteman dengan mereka itu. Ataukah Anda mungkin lebih suka untuk mengurangi interaksi dengan mereka atau bagaimana? Tapi untuk mengurangi interaksi sepertinya susah, karena yang membuat saya berinteraksi dengan teman-teman bukan saya sendiri yang ingin berinteraksi, tapi teman-temannya yang ingin berinteraksi. Dan ketika seperti itu Anda kan katanya merasa tidak nyaman, tapi Anda paksakan saja seperti itu. Iya. Jadi untuk solusi bagaimana Anda sudah menemukan kira-kira gambarannya? Lebih ke arah mengurangi toksik untuk diri sendiri terlebih dahulu. Lalu setelah itu apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Setelah itu ya mungkin saya sedikit menegur teman yang sering toksik,
dengan cara yang halus terlebih dahulu. Ya memang untuk kita kadang untuk menghilangkan suatu keburukan dari dalam diri kita itu memang cukup sulit. Kita bisa menempuh langkah itu satunya dengan mengurangi perilaku buruk itu, mengurangi sampai nantinya tidak ada lagi. Dan memang ada beberapa cara lain lagi yang bisa bukan untuk menggantikan, tetapi bisa untuk disambi dengan cara yang Mas lakukan, seperti mungkin mengurangi interaksi dengan mereka itu pertama, atau mungkin Masnya lebih ke mencari teman lagi yang lebih baik, yang bisa mungkin membantu Masnya untuk berubah. Jadi dari situ itu kan bisa dilakukan secara bersamaan 3 solusi itu. Terkadang ketika kita bisa melakukan lebih banyak solusi dan kita memang mampu, kenapa tidak? Toh progresnya biasanya itu kan bisa lebih baik lagi, itu kan jelasnya seperti itu. Nah, apakah memang Masnya kira-kira lingkungan seperti itu atau tidak? Itu lingkungan yang lebih baik buat Masnya itu atau tidak? Ya tidak usah jauh-jauh sampai pindah-pindah sekolah atau apa, mungkin yang di dekat-dekat saja, mungkin apakah ada? Ya kalau di lingkungan tersebut memang ada, cuman saya memang dari pertama di sekolah sampai sekarang seperti tidak mengenal orang tersebut, jadi saya mau mendekati pun sedikit ada rasa malu. Ya itu memang wajar sih, tidak masalah, tetapi terkadang ya karena memang kita terkadang memang butuh lingkungan yang segar ya. Ibarat kita hidup di kota itu kan kita juga kadang ya tetap perlu merasa ke desa untuk merasakan udara yang lebih segar, kan kurang lebih begitu. Jadi menurut saya ya mungkin salah satu solusi yang bisa Masnya lakukan secara berbarengan yaitu mungkin Masnya mencari lagi lingkungan yang lebih baik, seperti ya proses-proses rehabilitasi itu mungkin. Nah ke teman Mas itu ketika Mas merasa malu, mungkin ya Mas ya yakin sih Mas punya cara sendiri. Nah kira-kira caranya apa? Ya saya caranya ya ingin mempunyai teman yang memang teman itu bisa membawa saya menjadi lebih baik. Namun karena mungkin dari saya sendiri pun saya belum menjadi orang yang baik, jadi saya harus menjadi baik terlebih dahulu untuk mendekati orang yang lebih baik dari saya. Kadang kalau saya itu kan kadang melihat orang itu kan saya tidak melihat orangnya langsung, tetapi memang lebih kepada teman-temannya. Kepribadian seseorang itu kan tercermin daripada lingkungannya. Nah, kalau Masnya bisa menemukan lingkungan yang baik, itu berarti Masnya itu memang punya kemampuan, punya kemauan juga untuk menjadi lebih baik. Ketika Masnya sudah punya kemauan dan kemampuan seperti itu, saya yakin Masnya akan bisa mudah untuk masuk ke lingkungan yang lebih baik tanpa meninggalkan lingkungan yang dulu. Kalau saya sih lebih dari seperti itu. Apakah Masnya memang sudah bisa menangkap solusi-solusi yang kita mungkin diskusikan pada sesi ini? Ya mungkin saya terlebih dahulu lebih baik memikirkan diri sendiri, dan saya sudah pernah mencoba untuk mendekati orang yang lebih baik dari saya. Namun saya merasa bahwa orang yang sudah kenal saya terlebih dahulu merasa saya tinggalkan. Jadi saya merasa mempunyai perasaan yang tidak enak kepada teman yang dulu, karena saya lebih dekat dengan teman yang baru. Mungkin Masnya bisa lebih kepada memberi klarifikasi kepada mereka, itu satu. Dan kedua juga mungkin mengimbangi intensitas atau mungkin waktu bergaul yang mungkin dengan mereka itu harus lebih imbang. Mungkin lebih seperti itu ya. Ada kadang teman kita yang memang kadang ya memang seperti itu, terkadang merasa ditinggalkan dan lain-lain. Maka dari itu Masnya itu kan kalau karena memang sudah berteman itu kan tanggung jawab Masnya juga untuk menjaga pertemanan itu. Ketika Masnya itu memang tidak suka dengan lingkungan, bukan berarti kita harus meninggalkan secara total lingkungan itu, tetapi lebih kepada merubahnya menjadi lebih baik. Itu kalau menurut saya sih lebih seperti itu yang mungkin bisa ditangkap seperti itu ya. Bisa ya, saya mengucapkan terima kasih karena Masnya sudah memang terbuka dalam sesi ini ya. Mungkin bisa kita akhiri, mungkin untuk nanti follow up pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin Masnya bisa kabari saya ya. Dan mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.